Ada beberapa pertanyaan Romo. Siap. Romo, menurut Om Romo, kami di sini biasa tambah Om Romo. Menurut Om Romo, kita harus bersikap seperti apa jika tiba-tiba mantan pacar ngajakin ini. Ini pasti yang tanya orang Jawa nih yang. Kalau orang Flores apa? Orang Kupang dibilang minta ketemu. Minta maaf, saya punya HP ini. Sebagian teks hilang ini. Oh ya udah. HP murah, Bang. Ya. Bedalah Romo Eko sama Romo Amance. Ya, kualitas Ngajakin ketemu Romo setelah sekian lama enggak ketemu ketika masing-masing sudah punya rumah tangga sendiri. Okay. Mantan aja ketemu. Oke. Baiklah. Silakan Romo, kita mainnya satu-satu. Saya tanya ibu-ibu, kalau suami Anda mau ketemu bekas pacar, boleh atau tidak? Lihat. Yang satu boleh, yang satu tidak. Kalau bapak, saya tanya, Pak, kalau istri Anda mau ketemu dulu pacarnya, bagaimana? Boleh dan tidak boleh. Ya betul. Perhatikan, Bapak Ibu, jangan, doa Bapak kami jelas, jangan masukkan saya dalam pencobaan, karena saya bisa masuk sendiri. Ini yang sering masuk ke dalam pencobaan. Dia selalu coba-coba. Lihat wajahnya, saudara-saudara. Jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba Anda tawar-menawar dengan si jahat. Saya tidak mengatakan pacar Anda jahat. Kenapa? Karena dia sudah punya pasangan. Anda pun demikian. Maka sekali lagi, please, jangan merusak rumah tangga orang lain. Walaupun keluarga Anda sudah hancur, saya udah gak beres kok dengan pasangan saya udah jengkel kok dengan pasangan saya, tapi jangan pernah merusak keluarga orang lain. Anda jahat, Anda jahat. Maka Anda harus berani mengatakan tidak. Kamu sudah punya keluarga, saya pun demikian. Mari kita saling mendoakan saja. Kamu berdoa di rumahmu, saya berdoa di rumahmu. Walaupun kita ketemu di gereja, tapi tetap ketemu dengan mantan, pasti tidak bisa dibohongi. Di gereja pun orang bisa berdosa. Betul? Betul. Contohnya apa? Kolektor tiba-tiba ingin kencing, malah pergi. Tidak kolektor dia. Itu dosa dia, itu dosa. Jadi saudaraku, sekali lagi harus tegas. Walaupun dia minta ketemu, saya harus berani mengatakan tidak. Demi apa? Kebaikan kamu dan kebaikan keluarga. Jadi di dalam hidup perkawinan, ingat, Anda harus menghargai pasangan, menghargai perasaan pasangan Anda. Dan juga Anda harus menghargai anak-anak Anda. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Thank you. Terima kasih Romo Eko. Ya, siap. Maksudnya cukup ibu kota negara saja yang pindah ke Kalimantan. Ya. Kakak Puhati jam pindah Pihati mantan. Asik. Ya, begitu. Keren, penuh kebijaksanaan. Diam-diam seperti ini. Berikut ini Kakak Eko. Apa saja ini mungkin kakak, ini 3, ini jadi 1 saja. Oke. Apa saja hal yang mungkin yang perlu kita ampuni dalam hubungan keluarga? Apa yang mungkin kita ampuni dalam hubungan keluarga? Yang berikut, bagaimana melatih diri untuk mengampuni, dan bagaimana cara kita menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga? Banyak sekali pertanyaan. Iya. Ini dia buat 1 paragraf jadi. Bahasa mungkin guru, pertama Romo Eko, apa yang mungkin perlu kita ampuni dalam hubungan keluarga? Baik. Bapak Ibu Teresa pernah ditanya, Bunda, apa yang membuat pasangan suami istri bertahan? And she said,
you must pray and forgive. Lalu dia tanya lagi, untuk ibu-ibu yang single mom, yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, atau suami yang sudah ditinggalkan istrinya, nasihat apa yang harus kamu berikan kepada mereka? Pray and forgive. Pray and forgive. Dua kata itu. Saya mengerti kenapa you cannot forgive if you do not pray. Anda tidak bisa memaafkan kalau Anda tidak berdoa. Dan kalau Anda sudah berdoa, Anda tidak bisa memaafkan, berarti doa Anda tipu-tipu. Doa Anda tipu-tipu. Karena pada saat Anda berdoa, Allah menuntut Anda memaafkan. Allah menuntut Anda harus bisa memaafkan. Maka kalau pertanyaannya bagaimana saya bisa memaafkan, ingat, Ibu Teresa berkata juga, to forgive is not to forget. Memaafkan itu bukan melupakan. Tidak bisa kita lupa sakit hati kita. Tidak bisa kita lupa dengan kekecewaan kita. Tidak bisa kita lupa dengan kemarahan. Tidak bisa. But to forgive is to love again. Memaafkan itu apa? Mencintai dia kembali. Maka pertanyaannya, bagaimana saya bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan? Ya betul, yang berikutnya ya. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Jujurlah kepada hati nurani Anda. Jujurlah kepada pikiran Anda. Tadi kan saya mengatakan, jalan yang paling pendek itu dari otak ke mulut. Tapi itu yang jalan paling susah. So, kalau Anda lihat pasangan Anda melakukan sesuatu, puji. Bapak-bapak, bagaimana memuji istri Anda? Jangan memuji pekerjaan istri Anda. Jangan. Istri Anda tidak perlu dipuji pekerjaannya. Pujilah kecantikannya. Pujilah diri dia. Itu. Mam cantik banget. Perlu. Mam sayang banget, keren banget kamu. Mam baju kamu bagus banget, matching banget. Kamu sekarang seger, itu puji. Tapi ibu-ibu, jangan puji karena harus dipuji, maka jangan pernah mengatakan istri Anda gendut. Jangan. 7 turunan tidak akan dilupakan. Lah kalau gendut, pastor, katakan, istriku terberkati. Tetapi untuk suami, tidak perlu puji penampilannya. Tidak perlu. Suami mau, kamu ganteng, gak ngefek. Pujilah pekerjaan dia. Pujilah apa yang dia sudah lakukan. Jangan melecehkan pekerjaan suami Anda. Karena di situ tempat power dia. Jadi walaupun dia cuma bau aku hasil kerja keras, gue aja bisa lebih. Jangan melecehkan. Hargai. Maka kalau suami Anda tiba-tiba bawa piring nasinya habis makan ke dapur, ke tempat cuci, langsung, Edan Pak, keren banget. Ini suami yang sangat berbakti. Terima kasih Pak, kamu berkorban. Hormati apa yang dia lakukan, sekecil apapun. Walaupun itu ganti lampu yang sudah bertahun-tahun mati gak diganti-ganti. Puji, Pap Edan, kamu berani mati mengganti lampu. Pengorbananmu untuk anak istrimu tak ada tandingannya, Dad. Keren. Jadi suami itu melakukan untuk apa? Dihargai, lakukan. Dia sudah mencuci mobil Anda bersih-bersih dan Anda diem saja. Jengkel dia. Jengkel. Hargai. Maka sama. Bagaimana juga sama laki-laki kepada istri tadi. Dengarkan. Tidak perlu kasih solusi. Dengarkan. Istrimu hanya ingin apa? Perasaannya dihargai. Dan istri tolong. Jangan pernah memutus kalau suami sedang ngomong. Biarkan dia bicara. Tidak akan lebih panjang daripada Anda bicara. Biarkan.
dengarkan saja. Nanti juga capek sendiri. Dan para istri, jangan pernah menceritakan kelemahan pasangan kepada istri-istri lain. Suamiku tuh ya kayak gini, sama suamiku juga. Itu menghancurkan martabat suami. Menghancurkan martabat suami. Dan suami harus apa? Tolong. Kalau istri mau belanja, biarkan. Mau beli apa? Silahkan. Apalagi mau ke salon, silahkan. Buat dia bahagia. Maka dia akan sayang pada Anda. Ya memang, Anda ya harus menderita. Siapa suruh cari dia? Dan suami, kalau Anda di tempat baru, harus siap menjadi tukang foto istri. Dan Anda harus tahu angle yang baik. Jangan buat dia gendut. Tolong ya. Jangan dipotong. Harus satu badan, buat dia seslim mungkin. Saya tuh paling jengkel kalau udah potret dengan ibu-ibu. Diulang-ulang gitu. Dia mengatakan, sayanya kelihatan gendut. Nah memang ibu gendut, kata saya. Ya. Jadi lihat di sini bagaimana saya mulai menghargai dengan apa? Dengan yang dia mau. Dengan yang dia harapkan, bukan dengan yang saya bisa. Beri apa yang dia harapkan, bukan seperti yang saya bayangkan. Pasti dia bahagia. Nggak mungkin. Anda harus tanya, gimana saya bisa membahagiakan kamu? Apa yang kamu butuhkan? Terima kasih. Ya. Thank you. Bagaimana melatih diri untuk lebih mudah mengampuni? Latih diri untuk mengampuni. Melatih Iya, diri. latih diri untuk mengampuni. Masih ada 7 pertanyaan lagi, Rob. Hai. Dan ini baterai aku juga sudah mulai mulai low. Dia punya HP 5 kali sehari di charge. Beda antara guru dan yang terkenal. Tolong amplopnya tambahin. Bagaimana melatih diri supaya bisa mengampuni kelemahan pasangan? Bapak Ibu ingat, kalau di sini kan banyak seminaris, bekas seminari. Kita belajar mati raga. Ya, sejak dulu itu kita belajar mati raga. Mati raga itu artinya apa? Kita melakukan seperti melawan apa yang keinginan kita. Apa disebutnya dalam bahasa Latin? Agere contra. Agere contra. Jadi agere contra tuh, saya maunya tidak menyapa pasanganku. Justru saya sapa. Saya tidak mau senyum kepada pasangan, justru saya senyum kepada pasangan. Itu melawan batin saya. Saya tidak mau melayani suami saya, justru saya melayani suami saya. Saya tidak mau mendengarkan istri saya, justru saya taruh handphone. Mam, ayo ngomong. Kamu mau ngomong apa aja? Sudah siap saya. Sebatin saya sudah siap. Saya tadi udah rosario 3 kali. Bahkan jalan salib. Jadi saya sekarang sudah siap disalibkan. Mendengarkan kamu. Itu. Lakukan mati raga. Mati raga bukan hanya keutamaan untuk para rohaniwan. Tidak. Kita pun diajar, ingat, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Itu pesan Yesus untuk kita, bukan hanya untuk para rohaniwan. Kita dituntut sempurna. Terima kasih. Ya. Romo, bagaimana membangun komunikasi yang lebih terbuka dan jujur antara anggota keluarga? Bagaimana membangun komunikasi yang lebih terbuka dan jujur? Oke. Kejujuran itu seringkali menyakitkan. Ya, coba Anda pernah nggak ngomong Anda punya mantan berapa kepada pasangan Anda? Anda bisa dipenggal. Betul. Baju Anda, koper Anda bisa terlempar. Keluar! Dalam nama Yesus kau katakan keluar. Kejujuran memang sering menyakitkan. Bagaimana saya bisa komunikasi terbuka dengan pasangan? Halo, belajarlah
di ME. Belajarlah di marriage encounter. Tidak ada yang otomatis. Karena kalau otomatis apa? Berkelahi. Maka ME mengajarkan berapa rumus? 32 atau berapa Romo kalau ini mau memuji memberi ini? 7 baik. Ya. Skill komunikasi ada 7. Betul. Melihatkan skill. Jadi itu tuh harus dilatih. Berdoa pun para imam latihan. Tidak ada otomatis orang pinter berdoa diam langsung tenang. Tidak. Mungkin tenang tubuhnya. Ininya kemana-mana. Latihan. Maka komunikasi pun latihan. Dan di marriage encounter Anda diajarkan. Di sini juga ada pria pasukris. Itu pun sama. Maka masuklah kepada komunitas-komunitas yang mengembangkan relasi perkawinan Anda. Semoga menjawab. Ya. Terima kasih. Bagaimana kita meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga? Keren. Maksudnya mereka. Keren, bagus. Bagaimana cara mereka? Kalau kita berarti kita dua juga masuk. Bagaimana cara kita Masuk kemana? Masuk kemana? Masuk ke keluarga maksudnya. Mereka maksudnya Bapak Ibu keluarga. Ya. Bagaimana Bapak Ibu ini meluangkan waktu berkualitas, quality time, sebagai keluarga di tengah kesibukan? Kalau sekarang ditanyakan kepada Romo, apa yang harus bisa jawab? Iya. Kita balik toh. Tidak usah terlalu sibuk toh. Karena kita pun orang ini kalau dia sudah baru bilang sibuk, saya bilang saya sibuk sekali. Terus dia mesti punya waktu untuk keluarga. Jadi selalu harus meluangkan waktu bertemu dengan Bunda Maria, berlutut di bawah salib dan berdoa. Ya, selalu harus melatih itu, disiplin untuk selalu setia. Ini pertanyaan mereka ketemu pasangan atau ketemu Bunda Maria? Ya, maksudnya waktu bersama dengan quality time. Dengan siapa? Termasuk di dalamnya doa bersama Bunda Maria. Betul. Tepuk tangan untuk Romo Ahmad. Betul. Artinya apa? Dalam quality saya harus sacrifice. Maka ingat, waktu Prapaskah dianjurkan oleh Bapak Paus untuk puasa handphone, pantang handphone. Ingat nggak? Ada pantang handphone. Taruh handphone, letakkan. Pada saat Anda makan, letakkan handphone, masukkan. Yang ambil harus didenda, kasih 500.000. Denda 50.000, denda. Siapa yang pas makan ambil handphone, denda 50.000 atau 100.000. Buat disiplin. Saya pernah punya teman di seminari. Lalu teman ini hidup di jalan yang benar dan dia menikah. Kami masih tersesat. Apalagi ini tersesat banget. Lalu dia menikah, dia ditinggal di Semarang. Saat saya ke Semarang, dia telepon saya, "Pastor, ada di Semarang ya?" "Ya." "Datanglah ke rumah." "Oke, jam 12 saya bisa datang." "Baik." Jam 12 siang. Karena saya sudah selesai pertemuannya, saya lebih awal. Saya dengar di keluarga itu ada ketawa-ketawa. Aduh, keren. Itu yang kata Bapak Paus. "Pastor, waktu Bapak Paus datang, pergi nggak ke GBK?" Enggak, miskin, beda. Bersedih saudara-saudara. Waktu di GBK, Bapak Paus Fransiskus berkata apa? Fet kiaso. Apa artinya? Buatlah suara tawa sukacita di setiap rumah. Harus ada apa? Tawa sukacita. Maka kalau saya tanya, tetangga Anda kalau mendengar suara dari rumah Anda, suara apa yang terdengar? Piring terlempar? Teriakan? Atau ketawa? Bapak Paus mengatakan, buatlah suara ketawa. Saya itu bisa melihat mana keluarga sakinah, warohmah, dan mawadah. Dari apa? Suami istri ini bisa bercanda bersama atau tidak? Bisa ketawa-ketawa atau tidak? Karena kadang-kadang kalau suami bercanda, istri berkata, "Gak lucu."
Gak lucu. Lu ngelucu gua hajar. Ya, itu istri sedang datang bulan. Dan datang bulannya setiap saat lagi. Jadi waktu itu saya datang, saya ngedengar anak-anaknya dengan bapaknya ketawa-ketawa. Saya kan di situ kan ada jendela, saya ngelihat teman saya ini sedang main dengan anaknya. Main kuda-kudaan, anaknya di atas. Lalu jungkir, putar-putar. Lalu saya bel. Terus yang buka dia, pastor, ayo masuk. Ya, pastor maaf, saya janji dengan anak saya main sampai jam 12. Pastor bisa duduk, oke, sorry, saya nggak mengganggu kan, saya duduk aja baca koran. Ya, silakan main lagi. Dan saya duduk baca koran, dia main dengan anaknya. Lalu, tiba-tiba waktu main, handphone bapaknya ini bunyi. Tapi dia diem. Lalu anaknya ngomong, papa, handphonenya bunyi. Gak apa-apa, biarin aja. Nanti papa telepon lagi. Aku kan janji mau main dengan Dede sampai jam 12. Oh iya, makasih papa. Dia main lagi, ketawa. Sudah jam 12, bapaknya udah selesai. Papa, janji sampai jam 12. Papa ada tamu. Ya udah, besok main lagi ya. Ya, saya kaget. Wow, keren. Memang kalau menikah dengan bekas calon pastor, keren banget. Lihat, dia mengerti bahwa saya harus memprioritaskan. Anda cari rejeki sampai kapanpun rejeki nggak akan pernah cukup. Betul atau tidak? Nggak akan pernah cukup, nggak akan. Dikasih 1 juta, 10 juta tetap nggak cukup. Dikasih 100 juta tetap nggak cukup. Kenapa? Manusia rakus. Tetapi pada saat Anda tahu prioritas keluarga, Anda tahu, sudah cukup. Istri dan anak saya butuh saya. Please, mainlah. Dan waktu main, Anda harus membatasi diri. Memang lebih senang di handphone itu lihat IG, lihat TikTok. Orang tuh bisa asik sendiri. Tapi ingat, pasangan Anda butuh Anda. Pasangan Anda, anak-anak Anda butuh pelukan Anda, butuh ketawa bersama Anda. Maka kuncinya apa? Jangan lupa prioritas. Karena apa? Ingat, anak-anak itu ada saatnya. Waktu kecil dia butuh Anda. Setelah dia besar, dia tidak butuh Anda lagi. Betul, ada waktunya. Waktu kecil dia senang dipeluk. Setelah dia SMP, SMA, mau dipeluk sama bapaknya? Enggak. Bapaknya anaknya waktu dipeluk waktu SMA, udah jangan peluk-peluk kayak film India, malu. Tapi 2 hari kemudian bapaknya ngelihat anaknya dipeluk sama pacarnya. Dan anaknya tenang. Bapaknya langsung, ya Tuhan, saya yang menderita, dia yang dapat untung. Ada waktunya. Sama dengan pasangan pun ada waktunya. Halo, jangan-jangan ini malam terakhir bersama dia. Loh, saya tidak mendoakan. Tapi lihat, ada waktunya. Saya tidak mau saya menangis di depan peti jenazah ayah saya berduka. Ya. Maka sekarang saat saya punya waktu, saya bahagiakan ayah saya. Saya sering menelpon ayah saya. Kemarin saya pernah dipukul gara-gara merokok. Sekarang kita berdua merokok bareng-bareng. Jadi saya mau pada saat meninggal saya berkata, Tuhan terima kasih, Kau telah hadirkan seorang ayah yang baik untuk saya. Karena waktu ibu saya meninggal pun di ICU, saya mendoakan ibu. Waktu ibu tidak tidur karena dokter mengatakan, Romo, tolong, ibu harus tidur. Kalau tidak, ibu Romo kena serangan dan membuat dia koma. Lalu saya tuh ngomong, Bu, tidur ya, tidur. Ibu diem. Jam 12 malam saya berdoa rosario sampai jam 1. Saya sudah terkantuk-kantuk, ibu saya masih melek. Lalu ibu tidur, dia diem, ibu gak bisa ngomong. Lalu saya akhirnya doa Yesus, 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 sampai jam 1:30. Saya udah terkantuk,
lihat ibu masih melek. Aduh Tuhan, gak tidur-tidur. Lalu saya pegang tangan ibu yang mulai keriput. Lalu saya ngomong, saya taruh di pipi saya, Bu, ini tangan yang ngajarin Eko nulis. Ibu tahu tangan ini yang yang ngasih obat waktu Eko sakit. Tangan ini yang selalu menggendong dan memeluk aku. Bu, makasih ya sudah jadi ibu yang baik untuk saya. Ibu meneteskan air mata. Dan 2 hari kemudian ibu meninggal. Saya sedih, ya. Tetapi saya sudah bahagia. Saya sudah mengungkapkan sayang kepada ibu saya. Lihat, pasanganmu tidak akan selamanya bersama Anda. You take it or you leave it. You leave it, you will regret on your life. Kalau Anda tidak pernah menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, Anda akan menyesal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Semoga menjawab. Terima kasih Romo. Berikut Romo, bagaimana pandangan Romo terkait penurunan apa ini? Pendapatan. Penurunan pernikahan Katolik, mungkin karena ya kadar perceraian di Katolik ini karena perubahan sosial budaya. Bagaimana pandangan Romo? Romo Eko maksudnya, bukan Romo Amanse ya. Emang Romo Amanse tidak punya pandangan? Ada, tapi malam ini Romo Eko. Romo Amanse sedang tidak ada Roh Kudus kah? Betul. Ini keprihatinan gereja. Maaf, begitu mudahnya sekarang perceraian terjadi, sehingga kita sebagai orang Katolik pun selalu dibodoh-bodohin. Ngapain kalau sudah tidak cocok, kalau sudah tidak bahagia bertahan ngapain? Lepasin aja. Bapak Ibu, menurut penelitian di Amerika, waktu diteliti antara pasangan yang bercerai dan pasangan yang bertahan, kebahagiaannya sama loh. Jadi perceraian itu bukan berarti membuat saya lebih bahagia. Tidak. Dan umumnya kalau dia sudah pernah bercerai, dia kawin lagi, tendensi untuk bercerai 50% terjadi. Jadi perceraian itu bukan solusi, bukan. Perceraian itu adalah pelarian. Anda melarikan diri dari masalah Anda. Anda melarikan diri dari salib. Maka Pak Paus berkata, jangan melarikan diri dari salib. Anda harus memikul salib. Yes. Itu Allah yang mau. Waktu Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, engkau harus apa? Menyangkal diri, terus memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib. Maka Bapak Ibu, tolong kita pengikut Yesus. Kalau kita sadar pengikut Yesus, taatlah pada apa yang dikatakan Yesus. Yesus memperlihatkan pada kita, dia berani disalib menderita. Jadi Bapak Ibu, bertahanlah. Maka kalau istri Anda ngomel-ngomel, berdoalah, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dia masih kenceng, Bapa kami yang ada di surga. Jadi bertahanlah. Bapak Ibu, Anda tidak sendirian. Kami pun sama, bertahan. Anda, pastor, ada yang menggoda Anda? Banyak. Oh ya. Oh ya. Saya tidak percaya, saudara-saudara. Yang menggoda bapak-bapak, anak-anak SMP. Goda supaya mereka dapat uang jajan dari kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa di dalam perkawinan kita harus lebih mendengarkan Tuhan daripada sakit hati kita.
daripada kecewa kita. Allah adalah yang kita sembah. Jangan ingat Ekaristi. Kita mengikuti pengorbanan Yesus. Maka kalau Anda sudah tidak kuat, ikutlah Ekaristi. Biar Tuhan memberikan apa? Nurture your spiritual life. Yesus itu ingin memberikan kekuatan lewat Ekaristi di dalam hidup kita. Anda rajin Ekaristi, Tuhan pun bisa memberikan power pada Anda. Terima kasih. Semoga Terima menjawab. kasih. Terakhir, Ini anak-anak yang datang ini banyak yang jomblo. Jomblo ini jarang omong dan blow on. Maksudnya mereka yang mau nikah, bagaimana? Anda juga jomblo. Maksudnya bagaimana mereka mempersiapkan diri supaya menuju jenjang pernikahan? Bagaimana anak-anak muda ini mempersiapkan diri? Karena ini yang hadir ini OMK juga banyak. Baik, Romo. ya, saya juga diminta untuk bicara ini di Keuskupan Agung Jakarta, lalu di Keuskupan Bandung untuk anak-anak muda. Memang panjang sekali. Semoga nanti suatu saat saya bisa datang berbicara dengan OMK di sini kembali ya. Saya tadi juga dengan kelompok pikat. Yuk kita adakan KRK dan adorasi gitu. Kalau rekoleksi kan Anda hanya mendengarkan, tapi dalam adorasi Anda merasa akan dikuatkan oleh Tuhan. Semoga kalau Tuhan menghendaki tahun depan kita bertemu kembali ya. Tidak janji itu kalau Tuhan mendengarkan. Itu perempuan yang mendengarkan. Jadi OMK pertama, jangan pernah memaksakan diri untuk mencintai. Karena cinta itu flowing. Mengalir begitu. Kalau Anda masih ragu, jangan tergesa-gesa ingin menikah. Jangan. Lebih baik sebelum pacaran Anda berteman dulu. Kalau berteman itu pasti keluar aslinya. Kalau pacaran palsu semua. Betul. Kalau Anda pacaran, Anda bisa ngelihat asli dia. Bagaimana dia memperlakukan orang miskin, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bagaimana dia berdoa. Anda bisa kelihatan aslinya karena dia berteman, karena Anda berteman. Tapi setelah pacaran, dia akan tipu-tipu. Karena dia ingin memikat hatimu. Betul bapak-bapak? Ini kejujuran yang tidak bisa diragukan. Betul. Gitu. Jadi lebih baik banyak teman supaya kita bisa memilih. Maka prinsip saya, pertama, Anda harus koleksi. Kedua, seleksi, baru resepsi. Anda bisa koleksi, sekali lagi bukan koleksi pacar, koleksi teman. Bisa memilih mana dahulu, mana yang bisa layak untuk hidup bersamaku sampai mati. Dan teman-teman, ingat, tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi suster atau imam. Tidak. Bisa jadi Anda akan menjadi selibat awam. It's okay. Menikah bukan keharusan. Bukan. Menikah itu panggilan. Jadi kalau Anda memang mau selibat awam, tidak mau menikah, enggak apa-apa. Anda tidak mau jadi suster, enggak apa-apa. Karena suster tidak sulit tersenyum. Mungkin, macam begitu tuh. Lihat aja suster ketawa-ketawanya. Gitu ya. Lalu Anda ingin menjadi selibat. Oke, tetapi Anda harus punya makna dalam hidup Anda. Bukan berarti kalau saya bisa selibat, udah sendirian, happy, saya tidak bisa mengatur. Anda tidak akan bisa menemukan makna kehidupan. You get your meaning of life from giving, not from getting. Jadi anak-anak muda, kamu bisa menemukan arti hidup dari memberi, bukan dari mendapat. No, from giving. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih.